Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atau grup 1 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami membahas tentang Red Hat Enterprise by Linux. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Iqbal Bagis Kenvin, Dimas Sylvian Amrullah, Stefania Dewi Kirana Bimeta, Jami Kristianto, dan Arin Clara Jengkopus. Materi pertama adalah Red Hat. Red Hat adalah distribusi yang paling populer dan paling banyak dipakai. Ia juga merupakan standar atau basis pengembangan berbagai distribusi lainnya termasuk Mindrick Linux, ASP Linux, dan banyak lagi lainnya. Red Hat adalah salah satu sistem operasi workstation yang bisa dijalankan dengan model DHCP server. Adapun untuk mengkonfigurasi DHCP pada Red Hat, kita membutuhkan file yang namanya dhcp.conf. Untuk mendapatkan file ini, bisa kita copy dari CD kedua Red Hat atau kita bisa buat sendiri. Cara membuatnya adalah dengan perintah touch dan diletakkan pada direktori /etc/dhcpd. Materi kedua adalah sejarah Red Hat. Red Hat adalah salah satu perusahaan terbesar dan dikenal untuk dedikasinya atas perangkat lunak sumber bebas. Red Hat didirikan pada 1993 dan bermarkas di Raleigh, North Carolina, Amerika Serikat. Red Hat terkenal karena produknya Red Hat Linux, salah satu distro Linux utama. Pada tahun 1993, Bob Young mendirikan ICC Corporation, bisnis katalog yang menjual aksesoris perangkat lunak Linux dan Unix. Pada 1994, Mark Ewing membuat distribusi Linux sendiri yang dinamai Red Hat Linux. Ewing merilisnya pada Oktober tahun tersebut dan dikenal sebagai rilis Halloween. Young membeli bisnis Ewing pada tahun 1995, dan keduanya bergabung menjadi Red Hat Software dengan Young menjabat sebagai CEO. Bulan Februari 2002, Red Hat memindahkan kantor pusatnya dari Durham, NC ke Centennial Campus NCS University di Raleigh, North Carolina. Pada bulan Desember 2005, majalah CIO Insight melakukan survei nilai perusahaan tahunannya dan menaruh Red Hat di peringkat 1 dalam nilai untuk tahun kedua berturut-turut. Saham Red Hat menjadi bagian dari Nasdaq 100 pada 19 Desember 2005. Red Hat membeli JBoss, perusahaan penyedia perangkat lunak sumber terbuka untuk jaringan, pada 5 Juni 2006, dan JBoss menjadi bagian dari Red Hat. Pada tahun 2007, Red Hat membeli Metamatrix dan membuat kesepakatan dengan Exadel untuk mendistribusikan perangkat lunaknya. Saham Red Hat menjadi bagian dari Nasdaq 100 pada 11 Desember 2005. Pada tanggal 11 September 2006, Red Hat merilis Red Hat Application Stack, proses pengolahan struktur data berdasarkan teknologi JBoss. Pada tanggal 12 Desember 2006, Red Hat pindah dari Nasdaq atau RHAT ke New York Stock Exchange atau RHT. Pada 15 Maret 2007, Red Hat merilis Red Hat Enterprise Linux 5, dan pada bulan Juni, mereka membeli Mobisense. Pada 13 Maret 2008, Red Hat mengakuisisi Amentra, sebuah penyedia layanan integrasi sistem untuk Service Oriented Architecture atau SOA. Bagi manajemen bisnis, pengembangan sistem dan solusi data perusahaan, Amentra beroperasi sebagai perusahaan mandiri dari Red Hat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang ketiga, struktur kernel Red Hat. Ada 4 kategori kernel. Yang pertama, monolithic kernel. Kernel yang menyediakan abstraksi perangkat keras yang kaya dan tangguh. Yang kedua, mikrokernel. Kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil abstraksi perangkat keras sederhana dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut sebagai server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Yang ketiga, ada hybrid, modifikasi dari mikrokernel. Kernel yang mirip mikrokernel, tetapi juga memasukkan beberapa kode tambahan di kernel agar menjadi lebih cepat. Yang keempat, ada exokernel. Kernel yang tidak menyediakan sama sekali abstraksi hardware, tetapi ia menyediakan sekumpulan pustaka yang menyediakan fungsi-fungsi akses ke perangkat keras secara langsung atau hampir-hampir langsung. Yang keempat, struktur file Red Hat. Secara default, terdapat 3 jenis file, yaitu ext2, merupakan sistem file yang mendukung standar Unix, regular file, directories, symbolic, links, dan lain-lain. Sistem file ini memungkinkan untuk membuat nama file yang lainnya mencapai 255 karakter. Yang kedua, ext3,
merupakan sistem file pengembangan dari ext2 yang sangat efektif. Keuntungan dari sistem file ini adalah apabila terjadi crash, tidak perlu melakukan fixcheck sistem file. Software RAID swap, partisi yang digunakan untuk menyimpan temporary. Berbeda dengan format partisi lainnya, dengan partisi swap tidak perlu membuat mount point, tetapi cukup menentukan size dari partisi swap yang akan dibuat. Yang ketiga adalah VFAT, merupakan sistem Linux file yang kompatibel dengan Microsoft Windows. Secara default terdapat 3 jenis file, yaitu physical volume, LV-MIL, file interface configuration, script interface control, dan file network function. Fasilitas Red Hat dibagi menjadi 3, yaitu Server Solution, fitur server, dan fitur client. Server Solution, Hat Enterprise, Linred, AX S merupakan top of the line dari produk server enterprise, mendukung sistem high-end dan sistem mission critical. Red Hat Enterprise Linux S sebagai solusi untuk server kecil dan menengah yang digunakan untuk computing bisnis sehari-hari. Client Solution Red Hat Enterprise Linux WS Workstation untuk pengembangan atau sebagai desktop atau klien mandiri termasuk software untuk pengembangan. Sebagai power desktop dengan aplikasi klien khusus dan untuk high performance computing. Red Hat Desktop ideal untuk penggunaan sebagai klien secara massal, tersedia dengan bundle 10 dan 50 unit bersama Red Hat Network, Proxy atau Satellite Server. Selanjutnya fitur server. Database open source utama, PostgreSQL, MySQL development, lingkungan pengembangan untuk C++, Java, Fortran berikut Perl, Python, CVS, dan EMAS Engineering, perkakas computation termasuk BLAS, PVM, dan LAMP file server, FTP, NFS, dan Samba, mail server, IMAP, POP, server berikut Cyrus, Setmail, Spamassassin Networking, suite lengkap untuk network, server, dan firewall printing, sistem cetak, CUPS, security, fitur lengkap termasuk SSL, IPsec, MAC atau DIC, web server, Apache server, berikut sejumlah plugins untuk mod atau PHP. Fitur client, document preparation, OpenOfficial or Official Suite, extensive Microsoft interoperability, laptop power management, APM, ACP, email, aneka klien termasuk Evolution multimedia support, aplikasi untuk aneka format audio atau video, and play, device support, RDP termasuk server, service remote desktop sharing atau collaboration use interface berbasis GNOME dengan opsi KDE, web browsing, Firefox wireless, support wide Windows system. Selanjutnya pesaing utama Red Hat adalah Sun Microsystems, Canonical Ltd, penghasil Ubuntu, Mandriva, Microsoft, Novell, Oryx Corporation, IBM, dan SUSE. 1. Manajemen perangkat masukan atau keluaran, Shell PROMPT adalah salah satu jenis command interpreter atau
penterjemah perintah yang diketikkan oleh unsur untuk dikerjakan oleh sistem operasi komputer. Istilah dalam sistem operasi global adalah shell. Shell adalah command interpreter yang menghubungkan antara input dan user. Hubungan antara input dan user dapat dilakukan melalui keyboard dan mouse, yang kemudian diterjemahkan oleh sistem operasi, dan kemudian jika diperlukan maka perintah itu akan dilanjutkan oleh sistem operasi kepada aplikasi yang berkepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Zulfan Amrullah. Saya mau menjelaskan tentang kelebihan dari Red Hat. Nomor 1, mudah dipasang. Red Hat 6 adalah yang pertama memperkenalkan instalasi grafik dengan tahap-tahap yang mudah diikuti. Selesai diinstal, Anda tidak perlu otak-atik apa-apa lagi, bisa langsung bekerja dengan GUI. Nomor 2, menyediakan konfigurator. Konfigurator Linux ini bentuk mentahnya adalah text file, DI, etc atau for. Buat hacker, mengedit langsung file tanpa konfigurasi adalah cara paling afdol. Tapi jelas hal tersebut bukan buat orang awam. Makanya Red Hat memperkenalkan konfigurator yang pakai menu dan kotak dialog tinggal diisi. Red Hat 7.2 ke bawah pakai Linux Conf, sementara 7.3 ke atas sudah pakai Graphical Configurator. Nomor 3, aplikasi komplit tapi tidak niku-niku. Hanya aplikasi gratis terbaik ada di CD Red Hat. Aplikasi setengah-setengah masih beta tidak diikutkan. Semua aplikasi itu ditata dengan bagus di desktop KDE atau Genome yang sudah dimodifikasi memakai Red Hat Bluecurve theme. Sejauh ini, theme tersebut lebih memenuhi selera pekerja profesional. Nomor 4, menjaga kompatibilitas. Red Hat selalu menyertakan library kompatibel sehingga aplikasi untuk versi sebelumnya masih bisa jalan di versi terbarunya. Hal ini sering diabaikan para hacker Linux. Maunya kalau ada versi baru, silahkan install ulang. Kalau perlu, kompilasi ulang. Nomor 5, memperhatikan lisensi. Nomor 6, terkenal dan terpercaya. Fakta berbicara, buku-buku Linux umumnya pakai contoh Red Hat. Sertifikasi Linux paling dicari adalah Red Hat Certificate Engineer. Hanya Red Hat yang punya distro server khusus korporasi. Sampai saat ini Red Hat adalah satu-satunya distro yang bisa memberi pemasukan plus pada perusahaan pembuatnya. Nomor 8, kekurangan Red Hat. Transisi Red Hat ke Fedora mengkhawatirkan karena 1, dukungan multimedia buruk. Nomor 2, transisi Red Hat ke Fedora mengkhawatirkan. Nomor 3, namanya yang kurang familiar. Nomor 4, membutuhkan waktu untuk mengkonfigurasinya. Nomor 5, jika kita koneksi terputus, domain tidak dapat diakses lagi. Ya. Sekian, terima kasih.